datang diam di dalam hadirat-Nya Tuhan. Penuhi hati kami dengan kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi tekan, penuhi hati. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua jemaat, baik yang berada di rumah maupun di mana saja Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita boleh kembali beribadah bersama-sama secara atas talian. Mari jemaat, kita berdiri bersama-sama. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Segembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama masuk ke rumah Yesus Raja. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, masuk rumah Yesus Raja dan menyembah Dia. Masuk rumah Yesus Raja, kita datang bersama puji Dia. Kristus dasar hidup kita, takkan bergoyah, takkan bergoyah. Allah ajaib di sini, kuasa-Nya nyata di tengah kami. Mujizat Allah telah berlaku, bebaskan semua yang terbelenggu. Allah ajaib, sungguh ajaib. Allah ajaib di sini. Sekali lagi, masuk rumah Yesus Raja. Masuk rumah Yesus Raja. Kita datang bersama puji Dia. Kristus dasar hidup kita, takkan bergoyah, takkan bergoyah. Allah ajaib di sini, kuasa-Nya nyata di tengah kami. Mujizat Allah telah berlaku, bebaskan semua yang terbelenggu. Allah ajaib, sungguh ajaib. Allah ajaib di sini. Di sini kediamanku, di sini kediamanku, batu yang hidup, ku dapat bertumbuh. Di sini kediamanku, batu yang hidup, ku dapat bertumbuh. Di sini kediamanku, di sini kediamanku, batu yang hidup, ku dapat bertumbuh. Sekali lagi, di sini kediamanku, di sini kediamanku, batu
yang hidup, ku dapat bertumbuh. Mukjizat Allah, Mujizat Allah telah berlaku, bebaskan semua yang terbelenggu. Allah ajaib, sungguh ajaib. Allah ajaib di sini. Allah ajaib di sini. Kuasanya nyata di tengah kami. Mujizat Allah telah berlaku, bebaskan semua yang terbelenggu. Allah ajaib, sungguh ajaib. Allah ajaib di sini. Allah ajaib, sungguh ajaib. Allah ajaib di sini. Haleluya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Sembah, sembah-Mu, sembah, sembah-Mu, sembah, sembah-Mu, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau, Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka menangkan-Mu, Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau.
dalam suasana penyembahan. Mari kita buka hati kita supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup. Amin. Roh Kudus memenuhi hidup kita. Oh, kami mau menyembah-Mu. Biar Roh Kudus mengalirlah dalam hidup kami. Biar Roh Kudus lawatlah hidup kami. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Anda semua di mana saja Anda berada pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun Anda berada, kita semua di bawah penjagaan dan pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di waktu-waktu seperti begini, kami suka untuk mendorong Anda untuk terus memperhatikan kesehatan Anda, menjaga atau mematuhi SOP supaya kita boleh terhindar daripada wabak yang sedang melanda dunia pada saat ini. Jadi pada pagi hari ini ada beberapa perkara untuk saya sampaikan sebagai maklumat dan juga sebagai perkongsian akan apa yang akan kita lakukan bersama walaupun di waktu-waktu seperti begini. Pertama sekali pihak gereja mau mengucapkan kesyukuran dan berterima kasih atas penglibatan semua jemaat yang mengikuti doa tengah hari selama dua minggu. Kita mengadakan doa tengah hari bersama-sama 3 bahasa dan pihak gereja mengucapkan ribuan terima kasih atas keterlibatan Anda bersama melalui persekutuan ini, walaupun kita lakukannya hanya di atas secara atas talian. Dan saya percaya Tuhan mendengarkan kita dan Tuhan pasti akan menjawab doa-doa yang telah kita naikkan. Seperti yang juga kita ketahui, kita masih berada di dalam tempo PKP. Oleh sebab itu, ibadah kita akan masih diteruskan secara atas talian seperti begini, sehinggalah ada pemberitahuan di mana kita boleh kembali ke gereja untuk beribadah bersama-sama. Jadi mari kita terus berdoa supaya kita boleh kembali ke gereja pada waktu terdekat
dan supaya kes-kes khususnya kes-kes wabak COVID-19 ini dapat dilandaikan atau diturunkan, dihapuskan sama sekali. Itu menjadi doa kita semua, dan supaya kita boleh kembali kepada kehidupan yang normal lagi. Selain daripada itu juga kelas-kelas perlengkapan dan juga kelas-kelas sebagai contoh kelas penetapan mungkin akan kita adakan secara atas talian. Dan sehubungan dengan itu, bagi Anda yang sudah pernah mengikuti kelas ataupun perlengkapan pengenalan Alkitab yang sudah kita lakukan sebelum musim PKP 3.0 ini, kita akan teruskan secara atas talian bermula pada 16 hari bulan Julai nanti. Ya, jadi seperti yang minggu-minggu lalu kita melakukan kelompok sel secara bersama melalui atas talian, melalui aplikasi Zoom. Jadi pada waktu tersebut bermula pada 16 hari bulan, dan pada setiap Jumat seterusnya kita akan gunakan masa sel itu untuk meneruskan kelas perlengkapan pengenalan Alkitab kita secara atas talian. Jadi ambil perhatian bagi Anda yang sudah mengikuti kelas yang pertama. Saya harap kita tidak melepaskan peluang ini untuk mengikuti kelas yang kedua seterusnya. Selain daripada itu, melihat kepada keadaan kita bersama di Labuan ini, maka pihak gereja-gereja Labuan atau gabungan gereja-gereja di Labuan akan membuat pertemuan khotbah atau pertemuan doa bersama secara atas talian pada 14 hari bulan Julai, yaitu pada hari Rabu. Jadi sekali lagi kami mendorong Anda semua untuk dapat bergabung kali ini bersama dengan jemaat daripada gereja-gereja lain yang ada di Labuan untuk sama-sama hadir dan kita boleh berdoa untuk Labuan, berdoa untuk negara kita, bahkan juga membawa keperluan dunia bersama-sama kepada Tuhan. Dan selain daripada itu, kita juga mau terus mendorong jemaat untuk melaksanakan tanggung jawab Anda dari segi pemberian persembahan dan perpuluhan. Jadi walaupun tidak dapat memberikannya secara fisikal, namun Anda masih terus boleh melakukannya secara pindaan atas talian. Jadi kami paparkan nomor account bank dan juga nomor telepon staf yang boleh Anda hubungi apabila Anda sudah melakukan transaksi Anda. Demikian saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Mari kita teruskan ibadah kita dengan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil dari Ibrani pasal 6 ayat 7 hingga 20. Ibrani pasal 6 ayat 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian
ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Baiklah, mari kita teruskan ibadah kita pada pagi hari ini melalui pembelajaran firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa sebelum kita sama-sama belajar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi kesempatan kami dapat beribadah bersama. Kami telah meninggikan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Dan tiba masanya untuk kami dapat belajar daripada firman-Mu. Dan biarlah melalui pembelajaran kami juga kami boleh terus menyembah Tuhan. Dan kami berdoa agar Engkau sendiri yang membuka rahasia firman-Mu dan Engkau sendiri yang akan berbicara ke dalam hati kami masing-masing, agar melalui firman yang kami dengar bersama pada pagi hari ini kami boleh terus berpegang kepada pengharapan yang ada di dalam Engkau sendiri. Oleh itu Tuhan, berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, pada perbahasan kita pada minggu lalu, khususnya daripada Ibrani bab 6 ayat 4 hingga 6, kita melihat sebuah teguran, ya, ataupun satu teguran yang sangat keras yang diberikan oleh penulis Ibrani kepada jemaat yang menerima suratnya ini. Nah, saya bacakan sedikit daripada ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Nah, saudara bayangkan di antara jemaat yang menerima surat ini, ada beberapa orang yang sudah pernah hadir di dalam persekutuan mereka, yang juga sudah melalui begitu banyak hal bersama-sama,
Tapi betapa sakitnya hati mereka ketika beberapa daripada mereka yang tadinya sudah mengaku percaya juga telah berada di tengah pelayanan bersama-sama dengan mereka, tetapi tiba-tiba orang-orang itu mengisytiharkan bahwa diri mereka sebenarnya tidak mengenali Yesus Kristus. Bukankah orang-orang seperti itu tidak saja melukai setiap hati orang yang percaya, tetapi juga mereka mendatangkan sedikit kecacatan di dalam kesaksian iman Kristen mereka. Orang-orang ini sudah menyaksikan, ya, dalam hidup mereka sudah menyaksikan, sudah mengalami kasih karunia surgawi, mereka juga sudah mengecap pelayanan yang baik. Namun akhirnya mereka menyangkal Yesus dan keluar daripada persekutuan gereja ataupun persekutuan Kristen itu sendiri. Nah, sukar untuk kita mengerti bagaimana mungkin mereka yang telah diterangi hatinya, mereka merasa telah menerima Kristus, telah menerima pembaptisan, tapi sebenarnya mereka bukanlah orang yang percaya. Nah, bagaimana mungkin ada orang yang sudah melihat dan mengalami mujizat Allah terjadi dalam hidupnya, orang-orang ini ternyata bukanlah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Nah, bagaimana mungkin orang yang sudah mendengar dan mengecapi firman Tuhan dan hatinya pernah melonjak dengan sukacita apabila meresponi dengan positif firman Tuhan, tapi ternyata orang-orang itu bukanlah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dan mereka akhirnya pergi dan meninggalkan Yesus dan murtad di dalam kehidupan mereka. Nah, bagian ini bukan saja berbicara tentang orang-orang yang sudah lahir baru dan kemudian akhirnya menjadi murtad. Bagian ini sebenarnya berbicara tentang orang-orang yang secara luaran berada di dalam community orang percaya ataupun di dalam persekutuan orang percaya, bersama dengan mereka di dalam kehidupan mereka sama seperti yang lain. Namun waktu telah membuktikan bahwa ini adalah orang-orang yang sememangnya dari awal lagi bukanlah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Nah, kita sebagai manusia tidak dapat melihat ke dalam sejauh-jauhnya ke dalam hati seseorang, tetapi Allah lah sendiri yang melihat orang ini yang sebenarnya memang belum pernah menjadi milik Tuhan dan mereka belum pernah menjadikan iman percaya mereka kepada Yesus itu sebagai iman yang sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Dan mereka tidak akan menerima pembaruan dari Tuhan lagi untuk dapat bertobat, sebab mereka telah menghina anugerah itu dan kesempatan juga telah menghina kesempatan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, saudara, apakah yang membuatkan seseorang yang pernah mengecap karunia rohani ini menjadi murtad, ya, atau tidak teguh lagi di dalam iman kepercayaan mereka? Mungkinkah seperti yang dikatakan dalam khotbah minggu lalu bahwa mereka tidak mau beralih dari susu atau tetap mau berada di satu tempat saja, ya, tidak mau beralih dari susu lalu berpindah ke daging lalu menjadi matang di dalam iman mereka. Sebab itu khotbah kita pada pagi hari ini akan coba untuk membawa kita bersama untuk belajar bersauh, ya, kalau kita boleh menggunakan istilah ini, itu untuk kita bersauh di dalam pengharapan di dalam Kristus, ya, tetap teguh dalam pengharapan itu, tetap teguh di dalam kepercayaan kita kepada Kristus supaya kita tidak akhirnya tidak akan meninggalkan Dia atau dikatakan murtad. Nah, mengapa sauh atau ada yang kita kenali sauh ini sebagai jangkar? Ya, sebuah kapal yang berlayar di laut memerlukan sauh, ya, apabila mereka berhenti di satu-satu tempat. Sauh itu berguna untuk menahan dan menjaga keseimbangan kapal agar tahan terhadap gelombang atau ombak, tahan angin kencang, sehingga apabila kapal boleh berlabuh dengan aman, ya. Jadi kita boleh bayangkan seandainya kapal hanya berhenti
tanpa ditahan oleh Sau, ya, ketika menurunkan penumpang itu akan menyusahkan mereka apabila mau turun ataupun naik daripada kapal, dan itu menjadi sangat bahaya. Jadi kehidupan kita juga banyak digambarkan atau dianalogikan sebagai sebuah kapal, ya. Kita mengharungi laut kehidupan yang tidak selalu tenang. Akan ada ribut taufan, akan ada gelombang, bahkan angin kencang, dan juga badai yang pada waktunya akan menerpa kita. Jika kita tidak bersau, ini akan membuatkan iman kita pada waktu-waktu badai menjadi murtad seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Oleh karena itu, seperti sebuah kapal, kita jelas memerlukan sau di dalam kehidupan kita. Ya, sau yang boleh menahan kita supaya sentiasa berada di dalam keadaan kuat, teguh, dan tidak terombang-ambing, supaya kita tidak akhirnya karam, ya, karam di dalam iman kita. Jadi perkara pertama pada pagi hari ini, kita memerlukan sau yang akan membuatkan kita teguh untuk berlabuh. Nah, sebagai permulaan, mari kita kembali membahas keadaan mereka yang dikatakan di dalam ayat yang ke-4 hingga ke-6 yang saya bacakan sebentar tadi. Seperti yang dikatakan pada minggu lalu, surat Ibrani sebenarnya berisi beberapa amaran keras. Ya, ini antara amaran yang ketiga kalau tidak salah saya, sebab ada 2 amaran lagi di dalam pembelajaran kita pada minggu-minggu yang akan datang. Maka cara yang sesuai untuk mengenali keadaan atau kondisi iman seseorang itu, penulis Ibrani telah menggunakan ilustrasi atau gambaran yang ada di dalam ayat yang ke-7 hingga ke-8. Nah, saya bacakan. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Nah, perhatikan kata sambung sebab di sana. Ini perkataan ini mengindikasikan sebuah alasan atau penjelasan bagi ayat 4 dan ayat 6. Jadi, jika kita perlu membandingkan gambaran ini dengan apa yang sudah dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, hujan yang sering turun jelas mengarah kepada pelbagai pengalaman rohani yang dinyatakan di dalam ayat 4 dan ayat 5. Sebagaimana hujan turun ke atas pelbagai jenis tanah, demikian pula pengalaman rohani yang terdapat di dalam ayat ke-4, 4 dan 5 dicurahkan kepada pelbagai macam orang. Yang membezakan atau yang menjadi amaran di sini adalah apa yang terjadi sesudah hujan itu berkali-kali turun ke atas tanah. Nah, tanah yang subur akan menghasilkan sayuran dan juga buah-buahan, artinya akan menghasilkan hasil tanaman yang baik, ya. Tanah yang buruk akan menghasilkan semak dan duri, ya. Kita perhatikan di ayat yang ke-8 tadi. Nah, tanah yang baik akan menerima berkat dari Allah, sedangkan tanah yang buruk akan akhirnya akan dikatakan menerima pembakaran, ya. Nah, orang-orang yang berada dalam persekutuan Kristen sama-sama mendapatkan hujan berupa pengalaman-pengalaman rohani yang indah. Mereka semua mungkin menyaksikan atau mengalami mujizat. Mereka semua mungkin mendengarkan firman Tuhan yang baik. Walaupun demikian, hanya orang-orang tertentu yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus yang mampu untuk menghasilkan buah yang baik. Nah, orang-orang lain yang yang belum dilahirbarukan oleh Roh Kudus akan menumbuhkan semak dan duri karena pada hakikatnya mereka memang adalah tanah yang tidak baik, ya, ataupun tanah yang buruk. Sama seperti pohon yang baik atau pohon yang buruk akan menghasilkan buah sesuai dengan jenisnya. Demikian pula tanah yang baik atau tanah yang buruk dapat dikenal melalui jenis tanaman yang
dihasilkan oleh tanah itu. Jadi kemurtadan tidak membuktikan bahwa keselamatan dapat hilang. Oke, perhatikan. Sebaliknya, hal itu justru menunjukkan bahwa orang yang murtad memang dari awal tidak pernah bertobat. Seperti pepatah kuno yang mengatakan di dalam Alkitab juga, anjing kembali ke muntahnya, babi kepada kumbangannya. Ya, jadi penulis Ibrani berbicara keras kepada penerima suratnya. Alasannya pun kita juga sudah tahu bersama-sama daripada bagian ayat yang kita baca sebelumnya, yaitu mereka sebenarnya sudah mulai hilang pengharapan kepada Kristus. Ada keinginan mereka untuk undur dari iman Kristen dan kembali kepada iman yang lama. Ya, mungkin dalam konteks mereka itu kembali kepada pemahaman penyembahan di bait Allah atau mempersembahkan persembahan korban. Ya, jadi tidak heranlah kalau penulis Ibrani berbicara dengan keras kepada mereka. Meskipun demikian, penulis Ibrani masih melihat hal-hal positif yang perlu dikembangkan atau dijadikan teladan bagi kita, bahkan juga inspirasi untuk mereka terlebih dahulu, tetapi juga untuk kita boleh pelajari pada masa kini. Nah, dalam keadaan rohani mereka yang masih kekanak-anakan itu atau masih minum susu, penerima surat Ibrani ini masih mempunyai hal-hal baik yang dapat diperhatikan. Ya, jadi hal-hal baik itu ada di dalam tindakan-tindakan mereka, ya, yang menurut penulis Ibrani masih mempunyai nilai-nilai keselamatan. Nah, ayat yang ke-9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang baik yang mengandung keselamatan. Nah, hal baik yang dimaksudkan adalah tindakan pelayanan mereka kepada orang-orang kudus. Nah, hal baik yang dimaksudkan itu adalah seperti tindakan mereka mendukung dalam pengumpulan dana ataupun mengumpulkan uang untuk keperluan pelayanan yang mereka lakukan sehingga dikatakan sampai sekarang atau sehingga surat ini ditulis kepada mereka. Jadi orang-orang kudus di sini bukan berarti hanya kepada para pendeta atau yang melayani mereka pada masa itu, tetapi juga kepada seluruh persekutuan orang Kristen secara umum pada waktu itu. Jadi tindakan pelayanan yang mereka lakukan telah mendapat pujian daripada penulis Ibrani, ya, dan ini akhirnya memberikan keyakinan semula kepada mereka, ya, walaupun mereka pada awalnya diberikan amaran, ya, kalau tanah kamu seperti tanah yang baik, kamu akan berbuah, tetapi jika tanah kamu buruk, kamu akan tidak akan menghasilkan apa-apa dan akhirnya dibakar. Jadi itu amaran. Tetapi apabila mendapat pujian seperti begini, akhirnya mereka diyakinkan semula. Ya, dalam ayat yang ke-10, penulis Ibrani meyakinkan mereka bahwa Allah itu Allah yang adil, ya, dan Allah tidak akan melupakan segala pelayanan mereka dan kasih yang mereka telah tunjukkan kepadanya sewaktu mereka menolong saudara-saudara seiman mereka. Nah, saudara, kesungguhan pelayanan seperti itu harus terus dipupuk dan terus dikembangkan juga di dalam kehidupan kita. Penulis Ibrani juga menggunakan kesungguhan mereka dalam melayani saudara seiman itu sebagai inspirasi di dalam hal-hal yang lain. Penulis Ibrani menyarankan agar kesungguhan yang sama juga ada di dalam pengharapan mereka kepada Kristus. Sehingga pengharapan itu tidak akan layu atau malah mati sama sekali. Apalagi pengharapan yang dimaksudkan itu adalah pengharapan kepada Kristus Juru Selamat. Pengharapan itu dinantikan dalam kesungguhan dan kesungguhan untuk mempercayai dan juga dijalani setiap hari dengan teguh dan dengan tetap setia. Sehinggalah pengharapan itu akan menjadi milik yang pasti untuk mereka sampai selama-lamanya. Nah, menurut penulis Ibrani,
Hal ini sangat penting atau pengharapan ini sangat penting untuk mereka miliki. Sebab jika tidak, mereka akan menjadi lamban, ya, seperti dikatakan di dalam ayat 12. Menjadi lamban ini artinya menjadi lambat, ya, slow, ataupun ada kemalasan di situ, ya. Jadi orang-orang yang hilang ini akan membuatkan orang-orang menjadi hilang semangat di dalam mengikut Tuhan. Tanpa ada kesungguhan dalam pengharapan, tanpa ada keyakinan yang pasti dalam pengharapan yang sejati, maka semangat untuk menghidupi iman dalam pengharapan itu pun tidak lagi akan muncul. Jika sudah demikian, maka tidak ada lain yang mau disalahkan kecuali ketidakmampuan diri sendiri untuk melangkah dengan lebih cepat lagi. Ya, orang seperti ini tidak mempunyai daya atau kekuatan untuk melakukan apa-apapun yang benar lagi. Jadi agar dapat terus memiliki kesungguhan dalam pengharapan, penulis Ibrani menyarankan agar penerima suratnya dapat belajar dari para pendahulu mereka ataupun para pendahulu iman yang mereka kenal, ya, belajar atau meneladani iman dari tokoh-tokoh kitab suci yang juga mereka pelajari daripada yang mereka kenali secara pribadi. Nah, belajar bagaimana berpengharapan dalam kesungguhan itu memang tidak selalunya jalan yang mudah dan tidak selalunya senang untuk dilakukan. Ya, tokoh-tokoh iman ataupun tokoh-tokoh kitab suci itu belajar banyak bagaimana mereka tetap sungguh dalam pengharapan walaupun ada begitu banyak sekali tantangan dan cobaan yang harus mereka lalui, yang pada akhirnya memaksa mereka tetap bersabar di dalam pengharapan. Sehingga kan dalam kesabaran mereka kelak akan mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi saudara sekalian, apapun yang Anda hadapi, situasi yang Anda hadapi saat ini, janganlah biarkan perkara-perkara seperti kesukaran dan juga mungkin penderitaan, ya, yang sedang Anda mengalami membuatkan kita kehilangan keindahan yang telah Tuhan berikan kepada kita, menjadi ataupun kehilangan pengharapan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Sebab Tuhan adalah pengharapan yang menjadi sau yang teguh untuk kita berlabuh. Yesus adalah pengharapan kita. Ya, jangan biarkan cabaran dunia datang ke dalam diri kita membuatkan kita tidak dapat melihat kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, lalu akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Ya, dalam beberapa hari ini kita melihat ada campaign menaikkan bendera putih. Ya, jadi campaign ini mendorong mereka yang sedang berada dalam kesusahan, kesulitan untuk menaikkan bendera putih, dan apabila ada orang melihat, mereka boleh menghulurkan bantuan kepada mereka. Jadi seperti yang kita tahu, bendera putih itu melambangkan penyerahan. Kita kalau dalam peperangan itu macam menyerah kalah. Jadi kita tidak mau menyerah kalah di waktu-waktu seperti begini. Teruslah berharap kepada Tuhan. Sekiranya Anda memerlukan pertolongan dari segi emosi, ya, pertolongan dari segi nasihat rohani, janganlah segan-segan untuk mencari pertolongan khususnya daripada pasukan pastoral ataupun daripada para padri, supaya kita boleh saling mendorong di waktu-waktu seperti begini. Jadi sebab itulah perkara pertama kita lihat tadi, ya, sau ini adalah sau yang teguh supaya boleh menolong kita berlabuh dengan baik. Dan sebab itu perkara kedua pada pagi hari ini, sau yang kita pegang atau percaya ini adalah sau yang dapat kita yakini. Nah, sekali lagi, mengapa sau ini dapat kita yakini? Ini adalah karena kita mempunyai atau memiliki Allah yang telah berjanji, dan Allah yang setia akan janjinya,
dan yang telah memeteraikannya dengan sumpahnya. Nah, saya baca dulu dari ayat yang ke-13 hingga 17. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang menerima janji, mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Nah, puji Tuhan, keselamatan kita tidak akan hilang karena Allah yang berjanji itu akan menjaga sampai akhir, dan Allah telah memeteraikan janjinya dengan sumpah ke atas dirinya sendiri. Nah, dalam bagian ini, penulis Ibrani mengambil contoh model yang terbaik di Alkitab yang boleh menjadi contoh tokoh kepada kita mengenai apa artinya tekun, setia menanti dengan sabar sampai titik akhir akan janji Allah itu, dan pribadi itu adalah Abraham. Nah, Allah telah berjanji akan membuat keturunan Abraham sangat banyak, menjadi sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Alkitab mencatatkan bahwa Abraham percaya kepada janji Allah itu sekalipun sampai dia mati, dia belum melihat janji itu digenapi. Tetapi Allah tidak ingkar janji. Setianya janji Allah itu bukan berhenti sampai Abraham mati. Ya, janji itu Allah genapi sampai kepada kekekalan. Nah, artinya di dalam kekekalan, Abraham akan melihat begitu banyak keturunannya ada bersama dengan dia. Ini adalah janji Allah. Dan sesungguhnya Anda dan saya adalah kegenapan janji Allah kepada Abraham. Dan janji itu dimulai dari seorang yang dipanggil Allah dari sebuah tanah yang disebut sebagai Ur Kasdim untuk pergi ke satu negeri yang belum dia tahu. Dan Abraham taat dan dia berangkat tanpa mengetahui kemana Allah akan memimpin dia. Sekalipun dia harus menantikan sekian lama sampai janji Allah untuk memberikannya seorang anak terpenuhi, Abraham tetap percaya kepada Allah. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan tekun dan sabar. Jadi apabila kita melihat contoh-contoh penggenapan janji dalam kehidupan Abraham, walaupun untuk menggenapi janji tersebut mengambil masa yang lama, dan seperti yang saya katakan tadi, Abraham tetap percaya dan dia menantikannya walaupun mengambil masa yang sangat lama. Ya, jadi jika kita perhatikan Abraham, ya, dia dijanjikan anak sewaktu umurnya berusia 75 tahun. Jadi Ishak lahir waktu Abraham berumur 100 tahun. Itu adalah 25 tahun selepas janji itu diberikan. Dan Ishak juga hanya mendapatkan anak sewaktu umurnya sekitar 62 tahun. Ya, jadi ini bermakna bahwa Abraham menantikan selama 87 tahun, ya, sebelum kelahiran cucu pertamanya, ya, itu perkiraannya. Jadi Abraham bertekun, sabar, menantikan begitu lama sehingga janji itu digenapi. Ya, saya bukan mengatakan di sini setiap janji Tuhan itu akan mengambil masa 80 hingga 100 tahun bagi kita untuk kita merasakan janji itu digenapi. Namun begini, lambat atau cepat, ya, jika Allah sudah berjanji, pasti dia akan tepati. Sebab Allah tidak memungkiri janji. Ya, sekali lagi saya ulangi ayat 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Jadi Allah
tidak memungkiri janji karena Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, saudara, banyak hal dalam hidup kita sekalipun kita belum melihatnya dan kita belum alami di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Jangan kecewa dan hilang pengharapan. Ya, sebagai contoh, mungkin Anda dalam hidup Anda coba untuk mengajak orang atau telah mendoakan keluarga Anda untuk percaya kepada Tuhan. Ya, mungkin saja itu adalah suami atau mungkin orang tua ataupun anak-anak Anda sendiri. Tetapi sampai sekarang perkara itu belum kita melihat atau Anda belum melihat hasilnya. Ya, mungkin selepas 2 atau berapa tahun ke hadapan, mungkin kita sudah menutup mata, hal itu juga belum lagi digenapi. Tetapi percayalah bahwa Allah tidak dibatasi oleh waktu, ya. Dan saya percaya apa yang sudah kita harapkan, kita percaya janji Tuhan, pasti apa yang kita harapkan itu akan digenapi, pasti akan dilaksanakan oleh Tuhan. Ya, yang penting di sini adalah bahwa kita percaya bahwa Tuhan akan terus berpegang pada janjinya. Apa yang perlu kita lakukan adalah untuk tetap setia, tetap tekun dan sabar, seperti apa yang telah kita pelajari daripada Abraham. Ya, sebab Tuhan apabila dia berjanji, dia pasti akan menggenapinya karena Allah tidak mengingkar janji. Ya, kalau dia sudah berjanji pada waktu kita percaya, khususnya sewaktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, dia juga sudah membuatkan kita berpindah dari maut kepada hidup. Nah, janjinya tidak akan berubah. Ya, pada waktu Allah berjanji, dia akan menjaga kita selama-lamanya, dan apabila kita tetap taat kepadanya, ya, pasti kita akan mendapatkan hasilnya satu hari kelak. Jadi Allah kita Allah yang tidak ingkar janji, karena dia adalah sau yang kita dapat yakini. Sebab itu kita sampai kepada perkara yang ketiga pada pagi hari ini. Allah ada sau yang juga kita boleh percayai. Jadi saudara, Allah kita adalah Allah yang tidak berdosa, dia tidak mengingkar janji. Ayat 18 memberikan kita keyakinan dari sifat Allah ini, sehingga kita dikatakan boleh mencari perlindungan, lalu beroleh dorongan yang kuat untuk mendapatkan pengharapan yang ada di hadapan kita. Nah saudara, apakah pengharapan itu? Ya, kita sudah berbicara banyak mengenai pengharapan dari mula khotbah sebentar tadi. Ya, nah, mari saya bacakan ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi Yesus menjadi objek di mana kita meletakkan sau bagi iman kita. Ini adalah satu gambaran ataupun ilustrasi yang sangat indah sekali, sebab sekali lagi seperti yang saya katakan di bagian pembukaan tadi, hidup kita itu seperti kapal atau di atas kapal di atas permukaan laut. Pada waktu kita membuang sau ataupun jangkar, kita tidak dapat melihat jauh ke dalam dasar laut. Tetapi kita yakin dan percaya pada waktu sau itu tertancap dan terlabuh kepada dasar ataupun batu karang yang kuat di bawah sana, kapal kita tidak akan hanyut. Ya, walaupun di atas permukaan begitu keras, laut begitu keras mengombang-ambingkan kita, kita tidak akan goyah. Ya, mungkin kita ada kekhawatiran akan terseret oleh ombak dan terhanyut. Tetapi selama kita tahu sau kita berlabuh kepada batu karang itu, sekalipun kita tidak dapat melihat jauh ke bawah, tetapi kita boleh merasakan kuatnya batu karang itu menahan sau kita di bawah sana.
Angin, ombak, dan taufan tidak akan menghanyutkan dan menyesatkan kita. Kenapa? Bukan karena kita adalah kapten yang hebat atau nahoda yang hebat, bukan juga karena kita seorang nelayan atau pelaut yang cekap, tetapi karena sauh keselamatan jiwa kita berada di batu karang Yesus Kristus yang kuat dan kukuh itu. Maka, sekali lagi, sebentar tadi ayat yang ke-9 berbicara mengenai perkara-perkara baik yang ada di dalam orang yang percaya. Jadi bagi kita pada pagi hari ini kita pelajari ada beberapa perkara baik yang boleh menjadi sesuatu yang teguh, dasar yang teguh tentang pengharapan keselamatan yang ada di dalam diri kita. Yang pertama kita lihat bahwa hidup kita ataupun hidup Anda adalah persembahan yang hidup. Jadi kesetiaan Anda menjadikan hidup Anda sebagai pelayanan yang luar biasa. Yang kedua adalah orang yang tidak pernah digoyahkan dan diganggu oleh apapun yang terjadi dalam hidupmu adalah karena kita tetap atau Anda tetap terus setia ya sampai akhir, dan kamu ataupun Anda bertekun walaupun kamu tidak melihat janji Tuhan itu sekarang, tetapi kamu setia sampai akhirnya ya. Jadi kita melihat contoh ini di dalam kehidupan Abraham yang kita pelajari. Ya, yakini Tuhan, yakini pengharapan yang ada di dalam Tuhan ya, dan kita terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Dan perkara ketiga yang kita pelajari bahwa Allah apabila Dia berjanji Dia akan mengendapi ya, Dia tidak mengingkari janji, Dia tidak berdusta. Dan kita dipinta sekali lagi untuk terus bertekun dan setia di dalam pengharapan kita kepada Tuhan ya, karena Yesus Kristus telah menjadi sauh yang dilabuhkan di tempat Maha Kudus. Nah, kita perhatikan ayat 20 di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, jadi kalau sauh itu diturunkan di dasar laut, tetapi sauh yang kita ketahui yaitu Yesus ini dilabuhkan naik ke atas ataupun masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ya, sauh ini menjadi imam besar bagi kita sampai selama-lamanya. Jadi ini berarti bahwa hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan, ya. Kita sudah boleh dikatakan bahwa dosa-dosa kita tidak lagi menjadi halangan bagi kita untuk mendapat kasih karunia Allah ataupun untuk kita dapat bertemu dengan Allah yang kudus dan yang suci, karena Yesus Kristus suci dan kudus dan Dia sendiri telah menjadi jaminan bagi kita. Yesus adalah sauh yang kita boleh percayai. Jadi saudara sekalian, kehidupan kita berisi banyak sekali cabaran maupun tekanan yang ada kalanya kekuatannya itu boleh saja mengubah haluan hidup kita sehingga tanpa kita sadari kita sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Arus kemodernan, arus globalisasi seperti yang kita lihat sekarang ini, dan segala hal yang diajarkan oleh pemahaman dunia cepat atau lambat boleh membawa kita terseret oleh arus dan terombang-ambing tanpa tujuan atau tanpa arah. Jadi firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Yesus menjadi jaminan atau pengharapan yang kuat di dalam kehidupan kita, dari apapun juga ikatan perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Yesus menjadi jaminan yang lebih kuat dari apapun terhadap suatu ikatan perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Dengan mengetahui hal ini, maka kita boleh meletakkan pengharapan kita di dalam Kristus. Ya, tidak ada perjanjian yang lebih kuat lagi selain daripada Yesus itu sendiri, atau jaminan yang lebih kuat selain daripada Yesus itu sendiri. Ya, kita ada jaminan yang kuat dari perjanjian di dalam Kristus, sehingga sauh pengharapan yang kita letakkan
di sana akan menjadi kuat dan aman dan yang boleh kita percayai. Jadi saudara sekalian, sebuah hidup yang belayar tanpa pengharapan tidak akan kuat menahan pelbagai badai ataupun pelbagai masalah pada waktu-waktu yang menerpa. Sebuah hidup yang tidak mempunyai pengharapan akan membuat kita terombang-ambing tanpa arah. Sebuah kehidupan tanpa pengharapan akan membuat kita mudah kecewa dan menyerah. Pengharapan yang berfungsi sebagai sauh yang ditambatkan kepada Yesus ataupun yang diikat kepada Kristus, imam besar itu akan mampu membuatkan kita kuat dalam pelayaran mengharungi berbagai macam cobaan dan juga tantangan kehidupan. Mungkin Anda sedang menghadapi pergumulan pada saat ini. Anda sedang berada di tengah-tengah badai permasalahan. Ataupun Anda sedang mengalami krisis ya di dalam kehidupan. Ya, mungkin dalam konteks sekarang kita menghadapi krisis pandemik ini. Kalau diibaratkan sebuah kapal, Anda mungkin sedang bertemu dengan, ataupun kita sedang bertemu dengan ombak yang tinggi, yang kencang, yang badai yang bergelora, ya. Itu boleh saja terjadi. Namun betapapun susahnya kita pada saat ini, selama kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, maka jiwa dan roh kita akan sentiasa kuat dan aman. Oleh sebab itu, ikatlah pengharapan Anda jauh ke ruang Maha Kudus, di mana Yesus bertakhta selamanya. Maka di sanalah kita akan tetap berasa teguh dan tidak peduli sebesar apapun badai yang saat ini sedang kita alami. Teruslah berpegang kepada Kristus pengharapan kita, karena Dia adalah sauh bagi jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengharapan yang kami ada di dalam Kristus. Pengharapan inilah yang akan menolong kami apabila kami menghadapi kesukaran di tengah badai hidup. Karena tidak ada pertolongan yang lebih besar dan lebih hebat selain hanya daripada Engkau sendiri. Oleh itu Tuhan, kami berdoa kiranya pengharapan ini akan kami ikat kuat pada sauh bagi jiwa kami, yaitu di dalam Kristus Yesus sendiri. Tolonglah kami untuk terus berpegang kepada Engkau dan juga menyinarkan pengharapan ini kepada orang lain juga. Dan sekali lagi, biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini akan kembali menguatkan kami dan akan memberikan pengharapan kepada kami dalam kami meneruskan kehidupan kami. Dan kami minta dan berdoa semua ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini supaya respon kepada firman Tuhan dengan mengatakan Tuhanlah perisai di dalam hidup kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai bila pun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang.
badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai bila pun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Akan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai bila pun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dialah sau bagi jiwa kita. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan kita, sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dalam kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Engkaulah kekuatan hidupku, tempatku berlabuh ketika badai menerpa. Ku tak akan ragu dan gentar, Engkau lenyapkan semua ketakutan.